kasih atas kesempatannya. Di sini saya Zefira Tiara Labita dengan NIM 2018-210-821. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam difusi inovasi. Yang pertama, difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dan dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya, dan tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Kedua, ada konsep tentang produk baru, ada 3, yaitu yang pertama, baru menurut perspektif perusahaan ialah dari perspektif perusahaan, sebuah produk dikatakan baru kalau produk tersebut benar-benar baru menurut perusahaan. Baru bisa diartikan karena perusahaan belum pernah memproduksi sebelumnya, atau baru karena bahannya baru, atau karena perusahaannya menambahkan atribut-atribut yang berbeda dari produk yang lain. Yang kedua, ada baru dari perspektif produk. Perspektif ini lebih menekankan pada atribut yang melekat pada produk itu sendiri dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Nah, terdapat 3 jenis inovatif produk, yaitu inovasi secara terus-menerus, inovasi dinamik secara terus-menerus, dan discontinuous innovation. Yang ketiga, ada baru dari perspektif konsumen. Sebuah produk dipersepsikan baru menurut konsumen jika produk tersebut menawarkan manfaat baru atau berbeda dari produk yang sudah ada di pasar sebelumnya dan saat ini. Jadi, sebuah produk yang baru dikembangkan oleh perusahaan belum tentu dianggap produk baru oleh konsumen jika produk yang sejenis sudah tersedia di pasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firda Amalia Pratiwi, NIM 2018-210822. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan difusi inovasi. Di dalam faktor-faktor ini terdapat 5 faktor. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 faktor saja. Faktor yang pertama yaitu karakteristik produk. Di dalam karakteristik produk terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, keunggulan relatif, yang artinya produk baru akan menarik konsumen jika produk tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada di pasar. Keunggulan ditawarkan produk baru menjadi daya tarik bagi konsumen, sehingga dapat mempercepat difusi inovasinya. Lalu yang kedua, kompatibel. Kompatibel juga berpengaruh bagi penerimaan konsumen terhadap hasil inovasi. Produk yang kompatibel yaitu produk yang mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan keinginan konsumen secara konsisten. Lalu yang ketiga, kompleksitas. Semakin kompleks dan sulit dalam pengoperasiannya, maka semakin tidak menarik bagi konsumen. Konsumen cenderung lebih memilih produk yang lebih sederhana, mudah digunakan, dan praktis. Seperti contohnya kayak telepon genggam. Lalu yang keempat, kemampuan untuk dicoba. Produk baru yang memberikan kemudahan pada konsumen untuk mencoba dan merasakan lebih menarik. Pengalaman mencoba sangat penting karena konsumen dapat mengalami langsung dan membuktikan keunggulan produk tersebut. Lalu yang kelima, kemampuan untuk dilihat atau observability.
observability lebih menunjuk pada kemampuan produk untuk dapat dikomunikasikan pada konsumen lainnya. Semakin mudah dilihat dan mampu dikomunikasikan perbaruannya pada konsumen lain, semakin menarik produk tersebut. Lalu faktor yang kedua, yaitu saluran komunikasi. Suatu produk baru dapat dengan segera menyebar luas ke masyarakat jika perusahaan memanfaatkan saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya yang sangat luas. Saluran komunikasi itu terdapat media massa dan jaringan interpersonal. Media massa merupakan saluran yang tepat untuk mengkomunikasikan produk baru, karena jangkauannya yang luas dan kebanyakan masyarakat sekarang itu menggunakan media massa sebagai sarana untuk mencari informasi. Dan jenis media massa itu terdapat media cetak dan media elektronik. Dan untuk jenis media cetak yang tersedia di masyarakat sekarang ini yaitu surat kabar, majalah, tabloid, televisi, dan radio. Lalu saluran komunikasi yang kedua itu melalui jaringan interpersonal. Jaringan interpersonal terdapat sekelompok anggota masyarakat yang dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi. Mereka umumnya menyebutnya sebagai opinion leader atau pemimpin opini. Opinion leader dan komunikasi melalui jaringan interpersonal ini sangat besar perannya dalam memengaruhi perilaku konsumen terhadap difusi inovasi. Dan biasanya jaringan interpersonal ini dilakukan komunikasi dari mulut ke mulut atau biasa yang disebut dengan word of mouth atau WOM. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aulia Abdillah Prianto, NIM saya 2018-210-833. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya menjelaskan yang pertama itu upaya perubahan dari agen. Agen yang melakukan perubahan dengan harapan konsumen atau masyarakat menerima dan menggunakan produk baru sangat penting perannya. Agen ini dapat bersifat formal, berasal dari perusahaan secara resmi, atau memanfaatkan opinion leader sebagai perubahan. Salah satu contohnya, misalnya perusahaan Aqua membuat agen resmi di pelosok-pelosok kota, pelosok-pelosok desa. Itu bisa, kalau Aqua itu bisa melaporkan dengan ada nomor yang tertera untuk kita mau menjadi agen resminya dari Aqua itu sendiri. Terus yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial yang merupakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada di suatu masyarakat berperan penting terhadap difusi inovasi. Nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerimaan suatu inovasi baru. Pada umumnya, sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi dibandingkan masyarakat yang berorientasi pada sosial tradisional. Karena apa? Sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi daripada masyarakat tradisional. Karena pada umumnya masyarakat tradisional itu lebih cenderung mempunyai sikap positif terhadap perubahan. Yang kedua, menggunakan teknologi yang lebih modern dan kebanyakan terdiri dari para pekerja dengan keterampilan yang baik. Yang ketiga, umumnya mereka menghargai terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menekankan pada rasio akal dan tatanan hubungan sosial yang tertata daripada hubungan yang didasarkan pada faktor emosional. Yang kelima, waktu. Inovasi yang dikenalkan ke pasar memerlukan waktu tertentu hingga produk tersebut digunakan oleh masyarakat secara luas. Lama waktu yang diperlukan bagi produk baru atau hasil inovasi dari dikenalkan sampai produk tersebut dibeli dan digunakan secara luas oleh masyarakat relatif bervariasi. Sama kayak produknya Aqua, sampai sekarang masyarakat kalau misalnya mau beli air mineral, mesti mayoritas masyarakat itu kebanyakan bilangnya saya mau beli Aqua, bukan beli air mineral. Itu karena waktu yang sangat lama itu sangat mempunyai efek pada produk kita.
Terus yang selanjutnya inovator. Kelompok konsumen ini memiliki tingkat keinovasian yang tinggi. Umumnya konsumen inovator mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu berani mencoba ide-ide baru dan mengambil resiko. Konsumen yang mengambil resiko dan memiliki daya beli yang cukup cenderung tertarik mencoba produk-produk baru. Yang kedua, memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, dari aspek demografi, umumnya berpendapatan dan berpendidikan relatif lebih tinggi, berumur muda, cenderung aktif dalam mengikuti kegiatan di komunitasnya. Terus yang selanjutnya itu early adopter. Pengguna awal early adopter ini merupakan pengadopsi awal dari inovasi. Jumlah kelompok ini dalam populasi hanya sekitar 13,5%. Mereka tergolong awal dalam menggunakan produk. Karakteristik dari kelompok ini sebagai berikut. Yang pertama itu lebih berorientasi pada nilai-nilai komunitas lokal dan norma-norma kelompok. Yang kedua, mempunyai kedekatan hubungan dengan kelompok lain dan sering dijadikan tempat rujukan bagi komunitasnya. Yang ketiga, cenderung tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menerima dan menolak hal baru sebelum mereka mengetahuinya terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Ferdian Hadi, NIM 2018-210853. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, masih dalam poin faktor lain konsumen dalam mengadopsi suatu produk baru. Ada majority awal atau early majority yang orangnya itu cenderung mempunyai daya beli yang cukup, cenderung menunggu opini leader karena keterbatasan informasi yang dimiliki mengenai produk tersebut. Lalu ada late majority atau majority akhir, cenderung orang-orangnya itu cenderung skeptis dan juga adopsinya dipengaruhi oleh daya beli dan reaksi tekanan dari kelompoknya. Lalu yang kelima ada Lagarde. Lagarde merupakan kelompok yang jumlahnya sekitar 16% dari populasi. Kelompok ini sangat terlambat dalam mengadopsi suatu produk. Biasanya kelompok ini terisolasi dari lingkungan dan menunggu untuk menggunakan produk setelah inovator berganti dengan produk yang lebih baru lagi. Lalu selanjutnya ada proses adopsi. Proses adopsi memiliki pandangan tradisional. Pandangan tradisional tersebut mengenai proses adopsi mengikuti tahapan. Yang pertama ada tahapan awareness atau kesadaran. Pada tahap ini konsumen mengetahui adanya ide-ide baru, tetapi informasi yang diterima sangat terbatas. Lalu yang kedua ada tahap interest atau minat. Pada tahap ini konsumen mulai menaruh minat terhadap inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai informasi tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluasi atau penilaian. Pada tahap ini konsumen melakukan penilaian terhadap produk baru berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh untuk mencoba mengaitkan dengan kondisi kebutuhan sebelum memutuskan mencoba produk. Lalu ada tahap percobaan. Pada tahap ini konsumen menggunakan atau mencoba inovasi untuk memastikan kegunaannya dan kemampuan produk dalam memenuhi harapannya. Lalu yang terakhir ada tahap adopsi atau penerimaan. Pada tahap ini konsumen berdasarkan evaluasinya selama mencoba produk dan merasakan hasilnya akan memutuskan produk jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya. Lalu ada tahap-tahap model proses keputusan
inovasi. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan. Untuk memasarkan produk, pemasar melakukan komunikasi pemasar. Lalu persuasi, setelah konsumen mengetahui, maka akan terbentuk sikap terhadap produk tersebut. Lalu ada keputusan, berdasarkan persepsi dan evaluasinya, konsumen akan mengambil keputusan. Yang keempat ada implementasi. Setelah konsumen memutuskan membeli, maka konsumen akan melaksanakan keputusannya dalam mengadopsi produk baru. Lalu yang terakhir ada konfirmasi. Selama menggunakan inovasi, konsumen akan mengevaluasi apakah produk baru yang digunakan ini dapat dilanjutkan atau dihentikan penggunaannya, dan menilai sejauh mana kesesuaian dengan harapan dan keinginannya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil konsumen inovator. Konsumen itu yang inovator itu sekelompok konsumen yang paling awal untuk membeli produk, tapi jumlahnya itu memang tidak banyak, hanya 2,5% dari populasi yang ada. Meskipun jumlah sedikit, namun perilaku pembeliannya tuh memainkan peran yang sangat penting, karena konsumen kelompok early adopter dan early majority ini di dalam mengonsumsi produk sangat dipengaruhi oleh kelompok ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen inovator, yaitu ada 8. Yang pertama itu mempunyai minat yang kuat terhadap produk baru dibandingkan dengan penggunanya awal dan pengguna akhir. Yang kedua adalah konsumen inovator biasanya merupakan opinion leader. Yang ketiga, dari sisi kepribadian konsumen inovator pada umumnya itu kurang dogmatik dibandingkan dengan kelompok non-inovator. Mereka itu sangat terbuka terhadap hal yang baru dan mudah menerima hal-hal yang baru. Yang keempat, cenderung interdicted, yang mendasarkan nilai-nilai atau standar dan diri mereka sendiri dalam memutuskan pembelian produk tersebut. Selanjutnya yaitu sikapnya itu cenderung positif terhadap informasi-informasi baru dan inovasi produk. Yang ke-6 itu mempunyai keberanian dalam mengambil resiko. Di sini cenderung percaya diri serta mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi. Yang ke-7 itu cenderung tidak loyal terhadap merek, sehingga mereka itu lebih mudah pindah dari satu merek ke merek lain. Hal ini bertujuan untuk belanja. Mereka juga suka terhadap acara-acara promosi dan jualannya ya cenderung menawarkan produk gratis. Yang terakhir, cenderung menjadi pengguna berat terhadap suatu kategori produk yang akan dibelinya. Terima kasih.